Monggo Gus. Waktu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Yang terhormat seluruh pimpinan dalam Majelis Baku Jaga, mulai dari direktur sampai dengan seluruh anggota, seluruh para audiens yang hadir serta Majelis Baku Jaga, saya mohon izin panggil Mas dengan Mbak saja, karena saya rasa di sini saya agak paling tua sendiri. Begitu Gus. Sepertinya saya lihat ini saya yang paling tua sendiri. Terima kasih Gus telah memberikan waktu kepada saya, dan yang paling utama lagi terima kasih saya sudah 2 kali dilibatkan dalam Majelis Baku Jaga. Dalam hal ini saya otomatis berlatih untuk menyesuaikan, di mana kami sering menyampaikan di majelis-majelis taklim, baik Bapak, Ibu, apalagi majelisnya taklim anak-anak, otomatis kami kebiasaan menggunakan volume yang lebih tinggi. Nah, kalau di Majelis Baku Jaga, otomatis saya bisa berlatih untuk menyesuaikan. Tadi sudah disampaikan mulai dari bab yang pertama, dan saya rasa tanpa mengurangi rasa hormat, bukan berarti yang duduk di depan ini betul-betul mau ngasai tentang materi. Belum tentu. Terkait keagamaan, ternyata di ujung sana ada ustadz-ustadz saya, ada Ustadz Yasir, ada Ustadz Hudzaifah. Jadi nanti mohon maaf seandainya ada kekeliruan, tolong diingatkan. Okay? Bismillahirrahmanirrahim. Saya pada tema adabnya menasehati. Kita berawal dari kata iman. Iman itu apa sih? Iman itu adalah atas tasdiq qalbi wal iqrar bil lisan wal amal bil arkan. Iman itu secara bahasa artinya membenarkan atau meyakini. Namun secara istilahi atau secara syariat, iman itu adalah meyakini di dalam hati, kemudian diikrarkan dengan ucapan, dan yang paling utama implementasinya itu adalah bil arkan, dengan amal perbuatan. Nah, nanti kalau kita sudah mengaku diri bahwasanya kita itu iman, maka di situ ada hal yang paling utama, yaitu mengikuti alur-alur orang yang beriman. Sebagaimana pesannya Rasulullah SAW, itu sudah sangat familiar kita mendengarkan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Terlepas dari problematika yang ada, kronologi atau deskripsi masalahnya, yang jelas kita berawal dari beriman. Orang beriman, maka di situ sebisa mungkin mengucapkan kata-kata yang benar, kata-kata yang baik. Jika memang tidak bisa mengucapkan kata-kata yang baik, maka sebisa mungkin cukup diam saja. Nah, namun deskripsi masalahnya tadi juga sudah disampaikan oleh Gus Bintang. Di awal Desember tahun 2024 itu sudah sangat viral. Ada beberapa hal yang di situ memang semuanya itu mengandung hikmah, baik hikmah untuk diri kita, khalayak umum, maupun hikmah bagi orang yang sedang terkena musibah tersebut. Di antaranya adalah Gus Miftah. Wallahi tidak ada niatan sedikit pun untuk membela Gus Miftah, maupun Bapak tukang es teh, maupun untuk membela daripada khalayak umum atau yang disebut dengan netizen. Kalau kita memang mengaku beriman, terus kemudian terkadang ada halnya kita itu kepleset ucapan, itu masih manusiawi. Karena kita sadar bahwa di dalam diri manusia, manusia itu adalah produk mutaakhir. Kenapa disebut dengan produk mutaakhir? Nggak beda juga dengan Android. Android ini adalah produk mutaakhir. Karena sebelumnya, dulu saya masih mendapati sebelum tahun 2000, Mas, Mbak, saya belum punya yang namanya handphone. Tapi teman-teman ini sudah pada punya. Tapi fungsi daripada handphone pada saat itu cuma bisa buat telepon dan bisa buat SMS. Itu saja. Alhasil ketika kita mau butuh video, berarti kita harus cari
Nah, barang lain yang disebut dengan syuting, kamera. Terus kemudian kalau pengen foto berarti ada kamera yang umumnya pada saat itu kamera Kodak, Canon dan lain sebagainya. Kalau kita butuh radio maka di situ ada radio juga. Kalau kita butuh main game maka di situ kita juga butuh game juga dan lain sebagainya. Pokok semuanya itu masing-masing ada bendanya. HP fungsinya hanya untuk telepon dan SMS. Nah, nanti lambat-lambat laut kemudian nanti ada tambah poliponik dan lain sebagainya. Fasilitas-fasilitas yang ada di HP kemudian semakin sempurna dengan produk mutaakhir yang terkenal dengan istilah Android, di mana di situ hanya satu HP namun meliputi pengen main game, pengen kamera, pengen nonton YouTube, semuanya aplikasi ada, bahkan membaca Al-Qur'an pun di situ ada. Nah, oleh karenanya manusia itu juga sama. Manusia itu produk mutaakhir, di mana ngaku ndak ngaku di dalam diri manusia termasuk kita itu memiliki 4 sifat. Yang pertama adalah sifat hayawaniyah, di mana sifat hayawaniyah ini adalah sifat yang dimiliki oleh hewan seperti halnya kambing, sapi, kuda, dan hewan-hewan yang lainnya. Hewan ini memiliki karakter hewan suka nuruti nafsunya perut dan nafsu di bawah perut. Dan ternyata sifat kita ini ternyata juga ada di dalam diri manusia termasuk kita. Kok suka ngemil, kok suka makan, kok suka kuliner-kuliner yang ada hubungannya dengan mengurusi urusan perut dan di bawah perut, maka itu sama persis seperti halnya sifat hayawannya. Jadi pada saat kita sedang nafsu makan atau nafsu yang di bawah perut, maka di situ berarti kita sedang meninggikan nafsu sifatnya hewan. Kemudian yang kedua adalah sifat sabu'iyah, sifat yang dimiliki oleh binatang buas. Mohon maaf, kadang-kadang kita digesek sedikit saja sensitif. Tidak segan-segan marah-marah, bahkan membalas dengan menyakiti, dan kita sekarang sering disuguhkan dengan kejadian-kejadian anak berani menghilangkan nyawa orang tua. Bahkan temannya sendiri, orang tua juga sebaliknya berani menghilangkan nyawanya anak. Nah, ini adalah sifat yang dimiliki oleh sabu'iyah, binatang buas seperti singa, harimau, ular, buaya dan lain sebagainya. Nah, ternyata di dalam diri kita itu ada sifat semacam itu. Terus kemudian yang nomor 3 adalah sifat syaitoniyah, sifat yang dimiliki oleh setan. Setan ini sifatnya adalah satu, pemalas untuk melakukan kebaikan. Segala bentuk ketaatan kepada Allah itu sifatnya setan jelas malas, tidak mau. Bahkan bukan hanya tidak mau, tapi justru memprovokasi yang lain, bagaimana caranya supaya yang lain itu juga tidak mau melakukan ketaatan kepada Allah. Ini sifatnya setan. Maka di dalam diri kita, kalau sedang malas, bahkan melakukan kewajiban malas, kok maksiatnya rajin, maka bisa dipastikan sifat syaitan yang ada di diri kita itu sedang naik levelnya. Dan yang terakhir kali itu adalah sifat malakiyah, sifat yang dimiliki oleh para malaikat. Malaikat ini sifatnya adalah sam'an wa ta'atan. Setelah mendengarkan perintah maka siap laksanakan. Tidak ada istilah malas, tidak ada istilah menunda-nunda. Itu sifatnya malaikat. Jadi segala bentuk kebaikan yang ada pada diri manusia itu bersumber dari sifat malakiyah atau sifat malaikat. Alhasil, ketika kita sudah mengetahui bahwasanya di dalam diri manusia itu ada 4 sifat yang berbeda-beda, maka di situ tergantung diri manusia. Setiap yang keluar dari manusia itu menunjukkan karakter daripada sifat salah satu 4 tersebut. Lah, ini kok pas ada kejadian public figure, kemudian terlontar kata-kata yang tidak sesuai dengan public figure atau statusnya, maka bisa dipastikan yang keluar itu adalah tentang sifat syaitoniyah. Oleh karenanya, itu masih manusiawi. Tak ada sedikit pun niatan membela. Apalagi kami sama-sama pendakwah, terus dianggap membela, tidak. Itu masih manusia, karena memang manusia itu memiliki sifat syaitoniyah. Nah, terus kemudian
ditinjau dari sisi bapak penjual es contohnya, maka di situ apakah termasuk musibah? Kalau ditinjau dari sisi penjual es teh, itu juga disebut dengan musibah. Maka seorang tokoh ini juga termasuk musibah. Kita sering mendengarkan ayat di dalam Al-Quran, itu sudah sering. Wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Jadi adanya musibah ini datang, sekecil apapun. Musibah itu kan ada levelnya. Ada level rendah, sedang, level tinggi. Semuanya itu disebut dengan musibah. Dan musibah memang itu keluarnya ya dari diri kita. Nah, tergantung cara menyikapi musibah itu bagaimana. Musibah atau yang lebih familiar di dalam istilah bahasa Arab itu adalah ibtila, sebuah bencana. Itu Allah sengaja menurunkan kepada hamba-hambanya, dan setiap hamba yang menerima musibah itu tidak terlepas dari salah satu 3 tujuan. Coba kalau dipikir, bapak penjual es teh itu kalau dari sisi finansial, status ekonominya, beliau itu ya boleh dikata termasuk rendah pada saat itu. Tapi dengan adanya musibah, ini justru malah beliau terangkat. Boleh dikata pada saat itu beliau di bawah, sampai levelnya, pangkatnya, orang-orang kampung, beliau itu langsung mendadak menjadi kaya raya. Nah, oleh karena itu, musibah yang Allah berikan kepada seorang hamba, itu tidak terlepas dari salah satu 3 tujuan. Tujuan yang pertama, bisa juga itu sebagai bentuk ukubah, sebagai bentuk daripada azab. Baik masing-masing dari sisi Gus maupun dari bapak penjual es teh, itu bisa juga salah satu di antara beliau-beliau itu terkena musibah yang berpotensi sebagai ukubah. Ukubah itu adalah sebagai bentuk azab. Nah, kok bisa Pak Ustadz? Bisa. Kadang-kadang azab itu tidak berupa kesengsaraan, tapi justru yang lebih mengerikan ketika adanya azab itu adalah berupa kenikmatan. Karena nanti endingnya adalah istidraj. Kenikmatan semu yang Allah berikan kepada seorang hamba, tapi tujuannya justru kepingin bagaimana caranya tenggelam karena lalai kepada Allah, sehingga nanti ujung-ujungnya adalah binasa. Nah, coba kita tengok beliau-beliau berdua ini bagaimana, endingnya bagaimana. Karena musibah sebagai bentuk ukubah itu ada ciri-cirinya. Sampai Syekh Abdul Qadir Jailani di dalam keterangan kitab Tabaqatul Kubronya, beliau itu menjelaskan alamatul ibtila ala wajhil ukubah. Ciri-ciri musibah itu kok tujuannya sebagai bentuk azab, sebagai bentuk siksaan. Ini terlepas dari kasusnya beliau ya. Ini semuanya, baik musibah, bencana alam yang melanda di daerah kita dan umumnya di Indonesia, itu bisa juga termasuk lil ukubah, termasuk sebagai bentuk azab. Kapan ciri-cirinya ini? Apa ciri-cirinya? Yang pertama adalah adamus syabri, tidak adanya kesabaran. Muncak emosinya, marah-marah. Terus asyakwalil ghair, selalu mengadu ke sana ke sini. Bahkan menyalahkan, bukan menyalahkan manusia, sampai berani menyalahkan Tuhannya. Itu ciri-ciri alamatul ibtila ala wajhil ukubah. Ciri-ciri musibah atau bencana sebagai bentuk azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang paling final, ketika seseorang menerima musibah tapi itu sebagai bentuk azab, adalah ketika sebelum menerima musibah dia rajin ibadahnya, dekat kepada Robnya. Setelah menerima musibah, pasca itu pula semakin jauh dari Allah, ketaatan-ketaatan semakin dihindari. Akhirnya endingnya lalai terhadap Allah. Lah, kalau semacam ini bisa dipastikan itu adalah musibah sebagai bentuk bencana atau ukubah, bentuk daripada azab dari Allah. Kemudian yang kedua, al-ibtila sebagai apa? Takfiron lil khotiat. Kita sering mendengar, tolong bersabar, musibah ini mudah-mudahan menjadi pelebur dosa. Nah, itu benar. Tujuan Allah menurunkan balak terhadap seorang hamba
Yang nomor 2 itu siapa tahu kalau tidak ukubah bisa juga itu takfiron lil khotiat, sebagai pelebur dosa. Sekecil, sedang maupun sebesar apapun musibah yang diterima itu bisa juga sebagai pelebur dosa. Tapi ada ciri-cirinya. Ciri-cirinya yang pertama, alamatul ibtila takfiron lil khotiat wujudus sobril jamil. Ada kesabaran yang bagus. Nah, ini kok sepertinya Pak, Bu, Mbak, Mas, ada unsur ke situ. Baik dari Gus Miftah maupun dari Bapak penjual es teh. Karena apa? Pasca adanya bencana itu, pasca adanya musibah itu, beliau-beliau berdua itu tidak saling ngotot. Bahkan saling berebut salah. Bahkan saling berebut saling memaafkan. Maka di situ adalah wujudus sobril jamil. Adanya kesabaran yang baik. Wa adamu syakwa, tidak kemudian memprovokasi lari ke kanan maupun ke kiri, tapi langsung bertemu, saling meminta maaf, saling memaafkan. Terus kemudian yang nomor 3, ketaatannya tetap jalan, konsisten. Sebelum terkena musibah, beliau berdua tetap, setelah kena musibah, beliau berdua juga tetap ibadahnya tidak berkurang, bahkan justru semakin bertambah. Ini kapan musibah sebagai bentuk takfiran lil khotiat, sebagai bentuk pelebur dosa. Terus kemudian yang nomor 3, ada yang disebut dengan musibah lirtifa'id darajat, sebagai proses kenaikan derajat seorang hamba di mata Tuhannya. Ini yang lebih familiar di tengah telinga kita yang disebut dengan sabar. Ini ujian. Nah, adanya ujian dari kelas 6 SD, kapan bisa lulus, maka naik ke SLTP atau tingkat SMP. Begitu juga ketika seorang hamba menerima musibah datangnya dari Allah, kok tujuannya Allah itu memang kepengen menaikkan derajat seorang hamba di mata Tuhannya, bahkan di mata manusia, maka dengan adanya kesabaran yang bagus, terus kemudian tenangnya hati, sakinah, sampai dengan hilangnya permasalahan tersebut. Ini juga kita bisa melihat dari kedua belah pihak, baik antara Bapak penjual es teh maupun juga dari Gus Miftah. Nah, oleh karena itu, semuanya ini memang sudah settingan dari Allah. Seolah-olah terkadang kita itu merasa kena prank. Awal-awalnya ketika itu viral, terus kemudian kita itu mulai ikut andil bagian. Setelah itu justru malah terlihat keharmonisan dan justru kelihatan baiknya. Maka dari situ malah kita terasa kayak kena prank. Nah, itu berawal dari yang namanya musibah. Terus kemudian kita berangkat dari yang namanya akhlak. Akhirnya netizen banyak, baik yang menghujat dan lain sebagainya. Terus tadi kembali kepada topik. Akhirnya ada pemboikotan secara massal. Baik secara individu, kalau di dalam urusan Gus Miftah, ini jelas larinya ke individu ya Gus ya. Nah, maka itu ada hubungannya dengan akhlak. Di sini saya hanya berwenang untuk menyampaikan tentang materi adab menasihati. Berbicara soal adab, etika, akhlak, unggah-ungguh, tata krama, itu semuanya berawal dari agama. Mulai dari bangun tidur sampai dengan tidur kembali, kita seorang yang ngaku beragama Islam, Muslim itu adalah pelaku ajaran Islam. Kalau Islam itu adalah ajarannya. Makanya sampai ada qasidah itu, Islam itu agamanya, Muslim itu orangnya. Kalau kita ngaku orang yang beragama Islam, maka dari bangun tidur sampai tidur kembali, kita itu tidak akan pernah terlepas daripada salah satu hukum yang jumlahnya ada 5. Sering saya sampaikan di majelis taklim, hukum agama itu 5, bukan 2, tapi 5. 5 itu adalah sunnah, wajib, makruh, haram, mubah. Kalau saya terangkan definisinya, Mas Mbak sudah lebih paham. Nah, kita mengacu pada akhlak. Rasulullah itu diperintahkan oleh Allah tak lain adalah untuk menyempurnakan akhlak. Ketika kita bicara akhlak, maka kita harus tahu al-hukmu ala syai' an tasawwurihi. Menghukumi sesuatu itu harus tahu detail permasalahannya. Sedangkan kita bicara soal adab, soal akhlak, soal etika,
Akhlak itu apa? Akhlak itu adalah fama'nal akhlak muamalatul abdi ma'a rabbih summa muamalatuhu alal khalqi. Yang disebut dengan akhlak itu adalah di mana ajaran untuk memperbaiki diri kita bermuamalah atau berinteraksi dengan Tuhan, yaitu Allah. Kemudian kita memperbaiki interaksi kita dengan sesama makhluk atau sesama manusia. Itulah yang disebut dengan akhlak. Lah di dalam hal ini adab menasihati itu bagaimana? Yang jelas di antara kedua belah pihak itu sama-sama butuh nasihat. Baik dari Gus Miftah maupun dari Bapak penjual es teh, itu sama-sama beliau itu berhak untuk menerima nasihat. Sebagaimana kita sesama orang Islam memang watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Mungkin di sisi lain kita menasehati supaya Bapak penjual es teh itu bersabar. Tapi di sisi lain juga kita harus menyampaikan bahwasanya ujian ini kamu harus bersabar. Siapa tahu di balik ujian ini ada sebuah hikmah yang besar, di mana hikmah itu bentuknya adalah akan menaikkan derajatmu baik di mata Allah maupun di mata manusia. Nah, ini perlu diberikan nasihat. Dan yang paling pokok masuk tema ini adalah ketika kita menasihati orang yang salah. Dalam hal ini tentunya Gus Miftah. Yaitu tadi kesalahan yang dilakukan oleh Gus Miftah dari sisi ucapan itu masih sebatas manusiawi. Tapi semanusiawi apapun itu kalau keluar dari seorang public figure tetap akan menimbulkan pro dan kontra. Lah, ributnya tatanan ini maka kita perlu menasihati. Terus adab menasihati. Adab menasihati terlepas daripada problematika yang ada ini, baik itu urusan rumah tangga kita, baik itu urusan bersama dengan kawan-kawan kita, ataupun lebih mengerucut ke deskripsi masalahnya, maka ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, ketika kita menasihati seseorang, itu yang paling ditanya itu adalah hati kita. Orientasinya apa? Motifnya apa? Kita kepengen menasihati. Kalau kita masih sebatas emosi, kita masih ada unsur dendam, al-haqdu, kita masih ada al-hasid karena hasud, maka bisa dipastikan menasihatinya saja ini sudah salah. Kenapa salah? Karena niatnya bukan karena Allah, bukan karena mencari ridhonya Allah, tapi murni karena adanya hasud di dalam hati, karena adanya dendam di dalam hati, karena ada kejengkelan di dalam hati. Maka bisa dipastikan ini adalah hal yang salah. Salah dari sisi apa? Dari sisi niatnya. Memberikan nasihat itu baik. Secara casing memberikan nasihat itu adalah urusan akhirat. Kita sudah sering mendengar sebuah nasihat dari Rasulullah. Kam min amalin yutasawwaru bi a'malil akhirah fayasiru a'malad dunya bisu'in niyah. Kutipan hadis ini itu membuktikan bahwasanya tidak sedikit secara casing, secara zahir itu adalah hal yang baik, yang berpotensi amal akhirat, ibadah loh nasihat. Tapi karena apa? Karena bisu'in niyati, karena hanya dengan sebab niatnya yang tidak benar, maka amal akhirat itu berubah menjadi amalan dunia yang tidak ada artinya, justru sia-sia. Nah, makanya ketika kita mau menasihati orang lain, yang paling pertama kita perhatikan adalah mengatur niat kita. Niat kita betul-betul harus karena Allah. Terus kemudian yang kedua adalah al-waktu. Kita harus mencari tahu atau harus mencari selah waktunya. Ketika kita mau menasihati seseorang, itu kita harus tahu selahnya. Dalam keadaan apa, kapan. Jadi jangan sampai terus kemudian kita asal ketemu dengan orangnya langsung kita nasihati, jangan. Karena kita belum tentu tahu keadaan seseorang itu dalam keadaan apa. Masih dalam keadaan banyak tekanan, masih banyak dalam keadaan mungkin marah dan lain sebagainya. Sehingga yang perlu diperhatikan adabnya itu adalah masalah waktu. Kemudian yang ketiga adalah alal infirad. Ini yang paling penting ketika kita menasihati orang. Saya masih teringat dawuhnya Imam Asy-Syafi'i
Dawuhnya itu begini, idza nasahtani alal infirad faqad nasahtani. Ketika engkau menasihati aku dan aku dalam keadaan sendiri, tidak ada orang lain selain aku, maka bisa dipastikan engkau betul-betul memberikan nasihat kepadaku. Tapi sebaliknya, wa idza nasahtani amaman nas, ketika engkau menasihati aku tapi nyata-nyata di hadapan banyak orang, faqad fadhahtani, maka engkau betul-betul mempermalukanku. Nah, ini yang paling inti. Ketika kita memberikan nasihat kepada orang lain, maka harus dalam keadaan infirad, dalam keadaan hanya dalam keadaan sendiri tanpa adanya orang lain, kemudian kita baru menemui, sampaikanlah nasihat kita. Tapi kalau kita terang-terangan di hadapan orang lain, seperti halnya Gus Miftah, seandainya ada orang langsung ngomong terang-terangan, maka seketika itu faqad fadhahtani, bisa dipastikan engkau tidak menasihatiku, justru engkau menjatuhkan harga diriku, engkau justru mempermalukanku. Ini yang paling penting. Terus kemudian, kalau memang kita mau menasihati, maka di situ ada bitalatuf. Bitalatuf itu artinya dengan cara yang halus. Karena adanya menasihati itu adalah sebuah mau'idhah. Mau'idhah itu perkara baik. Ketika kita berdakwah, maka caranya adalah bitalatuf. Kultur Indonesia, masyarakat Indonesia itu senang kalau dinasihati itu dengan cara yang halus dan dalam keadaan sendiri. Dan yang terakhir kali, ini juga penting, labil ikroh. Jangan sampai ketika kita menasihati, kita harus memaksakan, mau tidak mau, nasihat saya harus diterima. Makanya, ketika kita memberikan nasihat, kalau diterima, syukur alhamdulillah. Maka ketika kita tidak diterima, maka cukup disimpan di dalam hati saja. Sebagaimana kita sering mendengarkan nasihat, pesan, apabila kita melihat sebuah kemungkaran, maka harus diubah dengan tangan atau kekuasaan. Kalau tidak mampu dengan menggunakan tangan atau kekuasaan, maka kita ubah dengan lisan. Kalau kita tidak mampu mengubah dengan lisan, maka kita cukup dengan ingkar kolbi. Ingkar kolbi itu artinya di dalam hati kita itu mengingkari hal yang tidak benar tersebut. Meskipun tanpa mengucapkan, kita sudah masuk kategori orang yang beriman. Nah, saya rasa ini yang hanya bisa saya sampaikan Gus. Mungkin nanti ada tambahan-tambahan. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.